Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa uhtukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang jamaah maghrib yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada petang hari ini kembali kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan kajian fiqhi yang pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang taharah, dan insya Allah kita akan melanjutkan pada masalah alat yang digunakan untuk bersuci dari hadas kecil ataupun besar. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang hal-hal yang mendasar yang membedakan antara najis dan hadas. Salah satunya adalah hadas tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harus berniat ketika melakukannya. Adapun yang najis tidak mesti mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak membutuhkan niat ketika membersihkannya. Nah, selanjutnya, adapun alat yang digunakan untuk bersuci dari hadas kecil ataupun besar, yang pertama adalah air. Dan air ini ada beberapa macam. Ada yang disebut air bersih, ya, suci. Ada yang mutanajjis, bernajis, artinya tidak suci. Dan ada pula yang suci tapi tidak mensucikan, ya. Jadi dia bersih tapi tidak bisa membersihkan. Nah, yang dapat atau boleh digunakan untuk bersuci adalah yang tahirun mutahhir, yang suci dan mensucikan. Nah, apa yang suci dan mensucikan itu? Yang pertama adalah air yang masih tetap pada sifat aslinya dan tidak bercampur dengan sesuatu yang najis, seperti air sumur, air mata air, ya,
Ya, mungkin ada yang mengatakan, apa bedanya air sumur dengan air mata air? Ada air mata air, bukan air sumur. Ada air sumur, bukan mata air. Ya, contoh, orang gali sumur, tidak ada mata airnya, diisi air. Ya, ada orang, ada mata airnya, tidak ada sumurnya, lede-lede. Ya, seperti yang ada di Sopeng gitu. Di Singa juga ada itu, di air panas itu selama air yang masih dalam sifat aslinya ini tidak tercampur dengan sesuatu yang najis, maka suci dan mensucikan, bisa dipakai untuk bertoharah. Air hujan, ya, air laut, air sungai, ya, dan lain-lain, gitu. Karena masih ada air salju misalnya, ya, es, embun, gitu. Itu semua bisa digunakan untuk bersuci selama air ini tidak bercampur dengan sesuatu yang najis yang merubah sifatnya. Ya, ada 3 sifat air yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya, warna, rasa, bau. Ya, jadi selama tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya, atau salah satu dari 3 sifat air ini, maka sekalipun terkena najis, ya, sekalipun terkena najis, maka itu tidak mengotori, ya, tidak mengotori. Dan dalam masalah ini kita tidak boleh menggunakan perasaan, ya, kita tidak boleh menggunakan perasaan. Seperti misalnya kita di sungai, ya, di tahu taruh JK, ya, terkadang kita tidak mau gunakan loh, menesan-nesan, ya, ada warna kuning bukan emas lewat, ya, selama air itu tidak tergenang, ya, air mengalir, beda ya, kalau air itu tergenang dan jumlahnya sedikit, itu tidak boleh digunakan, ya, tidak boleh digunakan. Makanya ada hadis Nabi, larangan buang hajat, ya, baik itu air kecil apalagi air besar, di air yang tidak mengalir, ya. Jadi kita dilarang buang air baik air kecil maupun air besar, ya, pada air yang tidak mengalir. Tapi kalau dia mengalir, ya, terserah mau yang lewat itu kotoran manusia, bangkai binatang, ya kan, semuanya najis. Nah, kecuali kalau dia najis itu masuk ke air yang mengendap, ya, seperti misalnya ayam, ya, jatuh ke sumur, mati, bangkai, najis, ya. Nah, caranya adalah keluarkan bangkainya, kuras airnya sampai hilang baunya, bau bangkainya. Gitu. Jadi itu cara membersihkan. Ya. Nah, tapi kalau airnya banyak, dan insya Allah kalau kita sudah menimba beberapa kali itu sudah hilang bau, ya, insya Allah akan hilang. Nah, ini dalil yang pertama dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, ya, yang dimaksud itu air hujan, ya, air hujan. Jadi ini dalil yang menjelaskan bahwa
air hujan itu suci, mensucikan. Ya, kecuali kalau nanti sudah ditada, kemudian dia bersentuhan dengan najis yang merubah salah satu di antara sifatnya, maka bisa menjadi mutanajis dan tidak boleh digunakan. Yang kedua, hadis. Ya, jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang air laut, ya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, dia, yakni laut itu airnya suci, ya, dan bangkainya halal. Jadi semua bangkai laut itu halal. Tapi kita tidak mau menjelaskan dulu masalah ini. Yang kita mau adalah air laut. Air laut itu bisa digunakan untuk bersuci. Nah, sababul wurud hadis ini, ya, sebabnya Nabi mengucapkan hadis ini adalah ketika ada sahabat, ya, bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang air laut. Karena sahabat ini bepergian menggunakan perahu, ya, dia membawa persediaan air yang kalau dia gunakan untuk bersuci tidak cukup untuk minum, ya, sehingga beliau bertanya, apakah air laut itu bisa digunakan untuk bersuci? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, laut itu, ya, bersih airnya, suci dan mensucikan, dan al-hillu maitatuhu, ya, halal, ya, bangkainya. Ya, selama bangkai laut, ya, bukan bangkai darat masuk ke laut, atau bukan binatang darat masuk ke laut mati, bangkai, ya, haram itu. Ya, jangan sampai dapat, ya, karena habis banjir bandang, ya, ketemu sapi gitu, ya, di muara. Oh, halal bangkai laut, ya, bukan, itu bangkai darat, itu masuk ke laut. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah ikan, apapun bentuknya, apapun namanya, ya, kecuali mazhab Malikiyah, ya, mazhab Malikiyah mengatakan kalau ada yang disebut babi laut maka haram, ya, kalau ada, ya. Kenapa? Babi haram, ya, babi haram. Tapi kalau yang namanya anjing laut, ya, kuda laut, itu semua, ya, semua binatang laut halal, ya, berdasarkan hadis ini, al-hillu maitatuhu, ya. Jadi kalau, ya, kecuali kalau ada, saya tidak tahu ini betul atau tidak ini, ya, ikan duyung. Ya, mitos, atau karena ada juga memperjualbelikan air mata duyung gitu, ya, betulkah air mata duyung yang ekornya ikan, kepalanya wanita cantik? Ya, nah itu, ataukah hanya dongeng dan sebagainya. Yang jelas selama dia namanya ikan, ya, halal. Ikan paus kah namanya, ikan hiu kah namanya, ya, itu baik kita tangkap hidup-hidup atau dia sudah jadi bangkai, halal, ya. Ya, kecuali kalau kita tahu bahwa penyebab kematiannya adalah penyakit yang kalau dimakan bisa memudarati, nah itu tidak, ya, terlepas dari hadis ini. Ya, seperti ikan dulu tidak laku karena orang belum tahu bagaimana mengolahnya, ya, buntal deh, ya, boleh bute buntal. Asal nang lupa, ya, mau tahu. Ya, tapi ya, saya 10 tahun yang lalu kalau tidak salah saya pernah nginap di Kambuno, ya, Pulau 9 itu
saya disuguhi, saya bilang saya tidak biasa. Ya, saya tidak mengharamkan, tapi saya tidak biasa. Ya, tidak biasa makan. Ini profesional Ustaz, yang kelola yang bikin ini. Ini orangnya pernah belajar di Jepang, ya, mengelola ikan buntal itu. Ya, tapi ya begitu-begitu saya juga pernah dengar ya orang Pulau meninggal karena keracunan ikan buntal. Ya, jadi kalau tidak biasa janganlah gitu ya, lebih baik dihindari. Satu penjelasan dari beliau almarhum pendiri pesantren tentang ya, karena beliau tidak mengharamkan ya segala jenis binatang baik darat maupun laut kecuali yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, adapun hadis beliau tidak menggunakan ini karena bagaimanapun mutawatirnya hadis ya, itu tidak bisa mengalahkan ya kekuatan dalil Al-Quran yang menghalalkan semuanya. Ya, kecuali babi berarti ya, babi, bangkai ya, atau yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Sehingga yang namanya binatang yang bernajis ya, itu ada kisah ya tentang beliau ini. Tidak perlu saya sampaikan di sini ya, karena ini menjadi konsumsi umum. Padahal ini pendapat pribadi yang bisa jadi ya menjadi satu yang meresahkan. Ya, jadi anjing, singa, ya, buaya. Jadi beliau pernah ditanya, boleh makan singa? Komuletik. Jadi itu bukan karena haram ya, bukan karena zatnya haram ya, tapi karena memudarati ya. Kalau bisa memudarati, kalau bisa tidak memudarati, halal. Nah, jadi itu perkara yang tambahannya dari apa yang kita sebutkan ini. Selanjutnya jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah tanah yang suci. Jadi kalau dan ini ada syaratnya ya, kalau kita tidak bisa menemukan air atau ada air tapi kita tidak bisa menggunakan air untuk bersuci bertahara, maka boleh menggunakan tanah atau debu. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya hanya mengambil satu dari Al-Qur'an dan satu dari hadis, yaitu firman Allah, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang bersih ya, yang baik. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, inna as-sa'ida at-tayyib tahurul muslimi wa illam yajid al-ma'a 10 sinin. Ya, sesungguhnya tanah yang bersih itu ya, tanah yang suci itu adalah alat ya bersuci bagi seorang muslim sekalipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun dia naruntua ya, 10 tahun tayamum ya. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan dia tidak menemukan air, lalu setelah dia salat ya, kemudian dia mendapatkan air. Nah, ini pernah kejadian ini di zaman sahabat ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 2 orang sahabat yang melakukan perjalanan, dan di perjalanan dia tidak ada air, sehingga dia bertayamum. Keduanya tayamum, kemudian sholat. Sesudah sholat ya, keduanya mendapati air.
Salah satu di antara dua ini berwudu kemudian sholat, yang satu tidak. Nah, setelah sampai di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keduanya bertanya, bagaimana ini? Ya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang tidak berwudu dan tidak mengulangi sholatnya, ya, ashabah sunnah. Ya, itu sudah sesuai dengan sunnah, ya, jadi sah sholatnya dan dia tidak berdosa. Adapun yang berwudu kemudian sholat lagi, ya, lahu ajran, ya, baginya dua pahala, pahala sholat kan bertayamum dan sholat dengan berwudu. Nah, ini juga dalil, ya, yang menjelaskan bahwa boleh kita sholat dua kali dalam satu sholat, ya. Ditambah lagi penguat bahwa Mu'adz bin Jabal itu pernah sholat Isya bersama Nabi, kemudian kembali ke kampungnya, ternyata makmum di sana menunggu karena dia imam di masjidnya, ya. Sahabat masih menunggu, maka dia sholat, bukan sholat jadi makmum, dia mengimami malah, mengimami, ya, sehingga muncul satu kasus karena Mu'adz bin Jabal sholat bersama Nabi, sholatnya Nabi panjang, dia pulang kampungnya di masjidnya dia sholat seperti panjangnya sholatnya Nabi, ya, sehingga yang ikut agak sedikit, ya, keberatan barangkali, ya, yang kalau ini bahasa saya bukan bahasa hadis gitu, ya, ini sudah lama ditunggu, sholatnya lama lagi gitu. Sehingga dia mufarakah, ya, tidak mengikuti imam, dia sholat sendiri. Setelah selesai sholat, Mu'adz bin Jabal mengatakan munafik, ya, munafik, tidak terima sahabat, ya, sehingga melapor kepada Nabi, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru mempersalahkan Mu'adz bin Jabal sebagai imam, ya, dengan ucapan afattanun anta ya Mu'adz, ya, apa kamu mau menjadi penyebab fitnah wahai Mu'adz? Sehingga Mu'adz bin Jabal, ya, diajari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga pengajaran buat kita semua, ya, sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada sahabatnya bahwa kalau kamu jadi imam, perhatikan siapa di belakang, ya, di belakangmu itu ada orang yang punya hajat, ya, ya, seperti kita di masjid ini itu, ada orang cuma mau mampir sholat, ya, ada sesuatu yang mengejarnya, misalnya tiba waktu mampir sholat, maka ini perlu diperhatikan, gitu, perlu diperhatikan oleh imam. Nah, begitu juga ketika Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika tiba waktu qamat, dia sudah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar kakinya dari kamarnya, diqamat, ditegur oleh Nabi, tunggu dulu, ya, tunggu dulu, mahlan ya Bilal, pelan-pelan Bilal, masih banyak orang yang jalan, tunggu. Ya, meskipun ini jarang dilakukan oleh sahabat, karena dalam hadis disebutkan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid, ya, shaf itu sudah penuh, ya, dia pada di masjid ini, ya, bukan masjid sini, ya, maksud saya, ya, di masjid kita pada umumnya, ya, jangankan di Sinjai, di seluruh Indonesia itu terkadang, ya, sudah diqamat masih kosong udah. Tapi kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sekiranya itu ada hadis yang mengatakan kalau sekiranya harus diundi siapa yang harus duduk di saf pertama, maka diundi. Begitu rebutan itu. Kenapa? Keutamaan saf pertama itu disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berdiri di saf pertama itu mendapatkan salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala man fis saffil awwal.
sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang berdiri di shaf pertama. Nah, ini keutamaan ini yang dikejar oleh para sahabat, sehingga mereka sudah berkumpul. Ya, tapi pada waktu itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap Bilal bin Rabah tergesa-gesa, sehingga mengatakan, mahlan ya Bilal, tunggu dulu. Nah, sehingga ini juga penting untuk kita perhatikan. Nah, selanjutnya, sudah masuk waktu. Kita tambah sedikit ya. Sebab-sebab hadas. Ya, sebab-sebab yang membuat seseorang berhadas. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas, ya, baik hadas besar ataupun kecil, ya, adalah A. Penyebab hadas besar. Ya, maksudnya yang menyebabkan orang berhadas besar dan cara mensucikannya, ya, tidak cukup dengan hanya berwudu, ya, tapi harus dengan mandi. Yang pertama, keluarnya air mani atau sperma, disengaja ataupun tidak. Ya, jadi jangan salah paham ya, disengaja yang dimaksud di sini, ya, melakukan, ya, kegiatan aktivitas yang menyebabkan keluarnya sperma, ya, ya, bukan apa namanya, kalau jima jelas gitu ya, kalau jima jelas, tapi ada yang disebutkan bersetubuh tapi tidak jima. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggauli saya ketika saya haid, ya, melakukan segalanya kecuali nikah, ya, kecuali jima maksudnya. Jadi dia menyetubuhi saya di atas sarung, ya, di atas sarung. Nah, ini aktivitas disengaja, ya, disengaja. Dan ini bisa menyebabkan hadas besar, ya. Jadi kalau menggauli istri meskipun tidak jima, kalau keluar sperma wajib mandi, ya, wajib mandi. Tapi kalau menggauli bukan jima, tidak keluar sperma, tidak wajib mandi, ya, tidak wajib mandi. Kemudian yang tidak disengaja, ya, yang tidak disengaja seperti mimpi, ya, mimpi. Nah, ini pun mimpi ada syarat. Mimpi, kalau mimpi basah, ya. Jadi kalau dia mimpi lalu mendapati air, maka wajib mandi. Tapi kalau dia mimpi tidak melihat air, tidak wajib mandi. Meskipun perasaannya kayaknya ada keluar dalam mimpi, ya, dalam mimpi. Tapi kalau tidak. Nah, dan ini juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena pertanyaannya ini dianggap tabu, ya, pertanyaan dari seorang perempuan kepada laki-laki, beliau mengawali pertanyaannya dengan mengatakan, Innallaha la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah tidak malu pada kebenaran, ya. Lalu dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal 'alal mar'ati ghuslun idza hiya ihtalamat? Wahai Rasulullah, apakah perempuan itu wajib mandi apabila dia mimpi? Ya. Qala, Nabi menjawab, idza ra'atil ma', kalau dia melihat air. Ya, maksudnya kalau dia keluar, ya, keluar mani. Karena pertanyaan berikutnya lebih tabu lagi, ya, faqat wajhaha, dia menutup wajahnya saking malunya, tapi karena dia ingin tahu kebenaran dan ingin menyampaikan kepada perempuan-perempuan lain, ya. Hal 'alal mar'atina, wahai Rasulullah, apakah perempuan itu punya air yang kalau dia mimpi juga bisa keluar? Ya, kata Nabi, fa kaifa, ya, bagaimana, ya,
anak itu bisa mirip dengan ibunya. Ya. Jadi kalau perempuan itu tidak punya air, maka bagaimana mungkin ya anak itu bisa mirip dengan ibunya? Makanya kita biasa kalau bercanda, ini anak mirip bapaknya, berarti banyak bapaknya. Kalau lihat mirip ibu, banyak ibunya ini, ya banyak ibunya. Padahal tidak begitu, ya. Tidak begitu. Ya ini yang jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan perempuan ini dengan mengatakan, kalau perempuan itu ya mimpi dan melihat air maka wajib mandi, dan kalau tidak melihat maka tidak wajib mandi. Dan ini juga sama, laki-laki pun sama. Jadi kalau dia mimpi ya lalu menemukan air dan air yang keluar itu adalah air yang mewajibkan mandi, maka dia wajib mandi. Ya. Tapi kalau tidak, maka tidak wajib. Yang kedua, yang terakhir, berhubungan suami istri. Nah, ini jima, ya keluar sperma ataupun tidak keluar. Ya, jadi kalau tadi bersetubuh bukan jima, ya berhubungan suami istri, tapi tidak bersentuhan, ya alat kelamin. Kalau hanya seperti itu, keluar mani maka wajib mandi. Kalau tidak keluar tidak mandi. Tapi kalau jima bersetubuh, ya berhubungan suami istri, keluar mani atau tidak keluar mani wajib mandi. Ya dalilnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idal taqal khitanan wajabal ghuslu. Kalau ketemu dua yang dikhitan maka wajib mandi. Nah, jadi kalau ya sampai siruntung anu pura di sunnah ya itu kan dua dikhitan, ya dua yang dikhitan ketemu ya maka wajib mandi, yanzil awalam yanzil, keluar atau tidak keluar. Jadi kalau bersetubuh bukan jima, ya kalau dia keluar maka wajib mandi, tapi kalau tidak keluar tidak wajib mandi. Nah, tapi kalau bersetubuh, ya yang disebut di sini jima, hubungan suami istri, kalau dia bersetubuh bertemu dua yang dikhitan, ya maka wajib mandi, ya keluar atau tidak keluar sperma. Itu penyebab yang kedua dari berhadas besar. Adapun lanjutannya insya Allah ya kita akan kembali ya mengulangi dari penyebab-penyebab hadas besar dari yang ketiga, yaitu menstruasi atau haid. Biiznillah. Oke, karena waktu sudah lewat ya, saya mohon maaf ya, kita cukupkan dulu dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.